Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Deep Learning akan menjelaskan mengenai tugas akhir yang telah kami buat, yakni model prediksi harga rumah. Baik, langsung saja. Oke, untuk modelnya sendiri di sini ya kita menggunakan dataset Boston Housing yang mana itu didapat dari Keras ya. Nah, oke di sini langsung saja kita import datasetnya from Keras dataset import Boston Housing. Kemudian kita juga di sini eh, membagi datanya menjadi data train, data target, dan tes target ya dari dataset itu. Kemudian yang selanjutnya kita import pandas. Kemudian ini untuk penamaan si fitur-fiturnya, karena defaultnya itu masih di Boston Housing ini nggak ada namanya gitu. Jadi kita biar lebih jelas pakai penamaan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya eh, ini untuk data trainnya ya. Kemudian ini untuk yang sudah dimasukkan ke dalam data frame-nya, bisa dilihat di sini. Kemudian ini describe-nya ya. Nah, ini datanya belum stasioner, belum skalanya belum sama gitu. Artinya kita harus melakukan normalisasi data terlebih dahulu. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu shape-nya. Di sini kita punya 404 data dengan 13 kolom. Dan itu untuk data trend ya. Untuk data testnya kita punya 102 data dengan 13 kolom. Dan untuk ini label targetnya ya, trend targetnya, nilai-nilai targetnya. Kemudian yang selanjutnya ini karena kita belum punya eh, kolom price, kita bikin terlebih dahulu value-nya yakni data targetnya. Nah, data price di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya ini untuk data trendnya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat juga di sini describe ya. Di sini terlihat datanya belum memiliki skala yang berbeda, artinya kita masih perlu melakukan standarisasi. Nah, di sini kita melakukan standarisasi dengan mengurangi setiap fitur dengan nilai rata-ratanya. Nah, ini kita lihat. Nah, si nilainya sudah jauh lebih normal, sudah jauh lebih normal ya. Nah, kemudian ini untuk untuk data train, kita bikin data frame baru namanya train data frame ya. Nah, terus juga kita masukkan kolom price di sini, kolom price ini train data frames. Kemudian yang selanjutnya, nah ini yang sudah distandarisasi, yang sudah dinormalisasi. Nah, ini nih skalanya eh, lebih sama lah, lebih tidak jomplang skalanya. Kemudian kita bikin modelnya di sini. Eh, di sini kita pakai Keras, dari Keras ya, import model layers. Nah, kita pakai layersnya, layers dense-nya 64, dan kemudian fungsi aktivasinya ReLU, ini input shape-nya. Kemudian untuk layer selanjutnya kita 64 juga layer dance-nya, fungsi aktivasinya juga ReLU. Kemudian yang selanjutnya layer fully connected satu ininya. Kemudian yang selanjutnya kita compile, yang optimizer-nya RMS probe, fungsi loss-nya naik, dan matriksnya naik, main absolute error ya. Nah, kemudian return model. Kemudian yang selanjutnya kita import 6B. Nah, ini untuk membuat keyless validation ya. Uh, ini kayaknya 4, terus juga effortnya 100. Nah, ini untuk ininya keyless validationnya. Nah, bisa dilihat di sini kita dengan epoch 100 ya tadi. Nah, memang ini cukup lama di ininya, tapi ya
untuk hasil yang baik gitu ya. Nah, ini skornya bisa dilihat ada 4 ya di sini. Kemudian ini rata-rata dari skornya ada 2,328 sekian. Nah, kita coba lagi di sini dengan Apple 500 ya. Di sini kita masukkan modelnya sekarang, dan kita ini untuk average mean absolute error apa setiap mean absolute errornya berapa gitu. Kemudian eh, nah, ini dia nilai dari history mean absolute errornya. Kemudian, nah ini adalah visualisasi dari antara jumlah epoch dan eh, validation mean absolute errornya. Nah, kemudian ini juga eh, ini average mean absolute history-nya berdasarkan jumlah epoch juga. Nah, terus modelnya tadi sudah kita buat, akhirnya sekarang kita build modelnya, lalu masukkan ke dalam variabel model. Nah, setelah di build modelnya, kita masukkan ke dalam pickle ya. Ada masukkan pickle dan nama housing model.pkl. Nah, kemudian kita juga load ininya modelnya. Terus ini untuk agar kita si user bisa apa menginputkan ininya ya, menginputkan inputannya. Nah, ini hasilnya. Masukkan presentasi lahan zonasi perumahan untuk lot besar, masukkan presentasi lahan yang dilakukan untuk bisnis non retail, jumlah kamar, usia rumah, tarif pajak properti, kemudian rasio pelajar guru di sekolah, kemudian proporsi etnis, dan ya bisa dilihat di sini ya semuanya ada 13 fitur yang menentukan prediksi harga. Nah, ini adalah prediksi harga akhir dari modelnya. Ya, mungkin cukup sekian untuk penjelasan mengenai modelnya. Dilanjutkan. Eh, Oke, selanjutnya penjelasan mengenai interface ya. Tadi rekan saya sudah membuat model ya. Modelnya itu namanya hosting model underscore model vertical. Nah, di sini saya menggunakan Python ya. Buat interface-nya juga menggunakan bantuan dari Streamlit ya. Teman-teman pasti udah tahu lah ya. Mungkin Streamlit itu salah satu tempat untuk kita bisa mendeploy model dengan gratis dan juga cukup mudah. Mungkin saya akan jelaskan dulu isi dari main Python gitu ya. Di sini kurang lebih kita tuh punya beberapa library yang harus diimport. Ada Streamlit, ada Pandas, Jobit, sama Skitzer Regular gitu. Nah, di sini tuh kurang lebih apa yang saya buat di sini tuh sama dengan model uji coba model yang ada di Google Colab tadi yang terakhir. Cuman saya di sini bentuk untuk bisa nanti eh, dalam bentuk interface yang lebih menyenangkan dan menegakkan agar teman-teman nanti pun bisa mencoba gitu. Kurang lebih ini setelah kami punya ini ya, udah punya interface-nya atau front end-nya dan kita juga bisa ngeload si pickle-nya atau modelan kita push di GitHub. Kebetulan ini GitHub punya saya di sini. Nanti jika teman-teman ingin mencoba mengulik kodenya, nanti akan saya kasih repo dari project ini ya. Nah, di sini pada akhirnya kalau teman-teman nanti mau nge-push pakai GitHub tuh, pakai Streamlit, ya GitHub tuh teman-teman harus membuat requirements.txt gitu untuk bisa nantinya mengotomatisasi pendownloadan atau pembuatan library yang dibutuhkan oleh kode kita gitu. Tadi itu kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 library gitu ya. Mungkin itu aja sih dari saya menjelaskan mengenai interface.
Oke, yang ini dulu. Hmm. Selanjutnya akan ada demo aplikasinya. Muncul belum? Sudah. Oke. Ya, teman-teman lanjut. Karena tadi perihal modelnya sudah dijelaskan oleh teman saya dan bagian interface juga sudah, lanjut kita ke demo si program yang kita buat. Di sini kita membuat prediksi harga rumah menggunakan model AI untuk memprediksi harga rumah di wilayah Boston berdasarkan berbagai kriteria yang ada. Model ini juga dibuat untuk memanfaatkan data historis dari sejumlah faktor penting seperti luas lahan, jumlah kamar, usia rumah, tingkat pajak, dan banyak lagi. Nah, langsung aja ya teman-teman kita coba. Di sini presentasinya dari 0 sampai 100 bisa kita inputkan. Misal kita di sini masukkan presentasi zonasi perumahan. Zonasinya kita masukkan 50. Kemudian presentasi untuk lahan non bisnis masukkan random aja ya teman-teman. 20. Jumlah kamar misalnya 5. Kemudian usia rumah baru 3 atau 5 tah. Kemudian tarif pajaknya kita masukkan 10.000. Rasio pelajar guru sekolah di sekitar kita set coba 60. Rasio etnis berkulit hitam kita 40. Populasi status sosial ekonomi rendah 15. Tingkat kriminalitas kita set 5. Berada dekat sungai tidak. Konsentrasinya nitrogen kita masukkan 10. Rata-rata pusat pekerjaan 2. Indeks aksesibilitas jalan kebebasan hambatan 2. Nah, setelah kita inputkan semua, nah di sini muncul ya teman-teman untuk prediksi harga rumahnya sendiri yaitu sekitar 274,62 dolar. Mungkin hanya segitu untuk demonya. Nah, mungkin tadi ya penjelasan singkat terkait model yang dijelaskan oleh saudara Kafka, juga interface oleh saya sendiri ya Abdullah Ahmad dan oleh rekan saya Dava Rauda terkait demo aplikasi yang sudah kita buat itu model prediksi harga rumah di kawasan Boston. Mungkin cukup sekian presentasi kami bertiga kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.